Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita Selamat pagi. mendengarkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta dengan kasih untuk Ibu Esther Suparni membantu saya untuk memimpin doa untuk khotbah. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang tata kerajaan surga, kami datang di hadapan-Mu pagi ini ya Bapa. Kami bersama-sama bersekutu untuk memuji, memuliakan akan nama-Mu. Walaupun melalui Zoom, kami tetap semangat untuk memuji, memuliakan akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Kak Wahyu. Kiranya Tuhan, Engkau pakai Kak Wahyu lebih sungguh luar biasa agar apa yang mereka sampaikan nanti benar-benar berasal dari Engkau ya Bapa. Sehingga apa yang kami dapat boleh tertanam di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, semua ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Monggo Esther. Ya, ya, tema firman Tuhan kita pada pagi ini yaitu tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan, ya. Dari Imamat pasal 5 ayat 1 sampai 13 tadi Kak Gebi sudah baca bagi kita. Jadi memang beberapa semester ini kita satu semester ini kita akan membahas tentang imamat, ya. Mungkin ada banyak orang yang mengatakan bahwa kitab Imamat ini sulit untuk dipahami. Mungkin ada juga sebagian orang yang mengatakan, wah ini sangat membosankan untuk membaca kitab ini, ya. Tapi Bapak Ibu, ketika kita mau taat, ketika kita mau betul-betul sungguh-sungguh melihat tentang kedalaman dari peristiwa, tentang cerita dari teks ini, Bapak Ibu, ya, kita akan menemukan satu benang merah yang di mana dalam kitab Imamat ini kita tahu bersama, ya. Imamat itu tema tema besarnya adalah kurban. Dan kita melihat bahwa kurban ini akan merujuk kepada Yesus Kristus sebagai penggenapan korban yang sempurna, korban yang termahal yang tidak ada bandingnya Bapak Ibu. Ya, ketika kita berbicara tentang tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan, setiap kita pasti memiliki kesalahan Bapak Ibu, ya. Tidak ada dari antara kita yang tanpa tanpa jam hitungan jam kita tidak berbuat kesalahan. Dan kesalahan itu harus ditanggung oleh setiap pribadi kita, ya. Jadi kita tidak bisa menanggung tentang kesalahan yang dilakukan oleh anak, suami, ataupun istri kita, begitu Bapak Ibu, ya. Saya mau mengajak kita untuk lebih dalam lagi kita melihat di dalam Imamat pasal 5 ini. Jadi latar belakang dari Imamat pasal 5 ini, di sini Allah ingin membangun, ya, ingin membangun integritas umat. Di sana Allah ingin membangun umat agar umat bisa hidup benar, ya. Kalau kita lihat dalam Imamat pasal 5 ini ada empat tema, ada empat dosa yang dua dosa yang Allah sebenarnya di situ ingin umat bisa bisa lebih berhati-hati. Pertama tentang integritas Bapak Ibu, ya. Integritas di dalam ayat 1 dan juga ayatnya yang keempat di sana. Kita melihat di sana ada satu larangan dari Allah. Dan itu menyangkut tentang lidah. Ya, nanti kita akan sama-sama membahas di poin saya yang akan saya paparkan. Kemudian tentang kenajisan. Di sana ada berbicara tentang kenajisan dari hewan dan juga moral yang sengaja ataupun tidak sengaja. Tetapi hal yang menarik di dalam Imamat pasal 5 ini kita melihat ada kasih karunia Allah. Di sana Allah tidak hanya memberikan hukum atau sistem, ya, tetapi di sana Allah memberikan kepada umat kasih karunia Allah dan solusi bagi umat. Jadi kita melihat Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama ini Allah selalu punya sistem hukum, ya, di mana Allah itu adalah Allah yang disiplin, tetapi di situ Allah juga adalah Allah yang kasih, di mana di dalam kedisiplinan Allah selalu memberikan kasih Allah, solusi Allah untuk umat yang tegar tengkuk, ya. Kita tahu bersama tentang latar belakang Israel, ya. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat kenapa Tuhan
Kenapa Allah memberikan solusi, memberikan kurban ya kepada manusia satu sistem karena manusia itu sudah terpisah dari Allah. Kita tahu tentang konteks kejatuhan, di mana ketika manusia berdosa, maka ada satu keterpisahan dari Allah. Dosa itu memiliki arti satu hal hubungan yang terpisah dengan Allah. Jadi manusia dengan Allah telah terpisah karena dosa. Nah, maka Allah memberikan satu sistem kepada manusia untuk melalui kurban. Ketika kita memahami tentang kata kurban, kurban itu bukan bukan hanya soal ritual Bapak Ibu. Oh, yang penting aku udah mempersembahkan kurban kepada Tuhan, yang penting aku sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yang penting aku sudah mengikuti step by step yang Tuhan perintahkan di dalam Taurat. Bukan hanya soal itu. Bukan hanya soal jenis kurban, yang penting aku memberikan kambing, memberikan burung, memberikan tepung yang terbaik bagi Tuhan. Kurban bukan hanya soal ritual dan jenis daripada korban itu, Bapak Ibu. Tetapi kurban adalah apa? Soal cara Allah mau mendekat dengan umatnya. Kata korban ini di dalam bahasa asli itu memiliki makna bahwa Allah ingin mendekat. Mendekat dengan umat dengan cara apa? Dia memerintahkan kepada imam gitu ya, kepada umat Israel, kepada Musa saat itu bahwa dengan korban itu umat bisa mengenal Allah, bisa mengalami Allah, bisa mengerti tentang bahwa ada Allah yang senantiasa bersama-sama dengan umat. Ya, kita harus mengerti bahwa kenapa Allah mau mendekat dengan umatnya. Karena tadi, ya, di dalam Kejadian pasal 1, eh, di dalam kitab Kejadian, Bapak Ibu, ya, Kejadian pasal pasal 3, di mana kejatuhan manusia oleh dosa membuat keterpisahan relasi antara manusia dengan Allah. Sehingga melalui korban ini, Allah mau mendekat kepada umatnya. Nah, kita akan melihat bersama-sama, Bapak Ibu. Di kitab Imamat ini bukan hanya sekedar berbicara mengenai korban, berbicara mengenai pemulihan, tetapi berbicara juga mengenai akan anugerah Allah di dalam kehidupan manusia. Ya, pertama, kita melihat di sini bahwa Allah memberikan suatu sistem, ya, satu hukum itu kan berbicara mengenai sistem atau peraturan, Bapak Ibu, ya, mengenai satu sistem di mana umat harus mentaati, ya, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Allah senantiasa membentuk umat ini agar mereka menjadi bangsa yang dibangun atas dasar kekudusan Allah, atas dasar kebenaran Allah, ya. Nah, maka kita baca bersama-sama, ya. Saya ingin membacakan sekali lagi bagi kita di dalam ayat pertama. Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar kata-kata kutuk dan dia adalah saksi karena melihat atau mengetahui, tetapi tidak memberikan keterangan nih, maka ia harus menanggung kesalahannya. Dalam ayat yang keempat, apabila seseorang bersumpah sembarangan dengan bibirnya untuk berbuat buruk atau baik, sumpah apapun yang diucapkan orang dengan sembarangan tanpa menyadarinya, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam suatu perkara. Jadi, dalam Imamat pasal 5 ini, Bapak Ibu, kalau kita betul-betul teliti membaca, sebenarnya ini tuh berbicara tentang apa? Persidangan. Tentang hukum, Bapak Ibu. Hukum yang terjadi di persidangan. Tetapi, yang menariknya di dalam Imamat pasal 5 ini, itu bukan hanya berbicara mengenai tentang persidangan, ya, antara hukum moral dan juga dengan hukum negara, Bapak Ibu di sana, ya. Maka di dalam ayat 1 dan ayat 4 ini memiliki satu kesatuan, saling berhubungan. Dan kita melihat di sini bahwa di dalam Imamat pasal eh, 5 ayat 1 dan 4 ini itu memiliki sebuah kesejajaran di mana hukum negara juga harus ditegakkan di sana. Nah, di sana Imamat penulis melihat bahwa di dalam persidangan ada ada aja orang yang berbuat dosa gitu ya, berbuat dosa dalam arti mereka melakukan dosa melalui perkataan, fitnah, lidah mereka, Bapak Ibu. Maka kalau kita lihat ayat 1 sampai ayat 4 ini dan 4 ini juga memiliki konteks dekat, ya. Konteks dekatnya adalah di Keluaran pasal 20 ayat 16. Di sana di mana Tuhan memberikan hukumnya kepada Musa, Tuhan berkata bahwa janganlah memberi kesaksian dusta terhadap sesamamu. Nah, kembali lagi kepada konteks imamat. Di dalam konteks ini eh, di zaman itu ternyata bahwa eh, hukum itu
dapat dibeli, hukum itu dapat diputarbalikan, sehingga untuk mencari kemurnian dari sebuah perkara sangatlah susah, Bapak Ibu. Maka di sini Allah memberikan satu mandat kepada umat bahwa jangan berbuat dosa. Jika mungkin kalian melihat saudara kalian, ya, orang-orang yang mungkin dilukai, ya, orang yang berbuat dosa, kalian harus berkata jujur ketika nanti diminta keterangan. Jangan nanti pas diminta keterangan di sidang, mereka malah berpihak kepada orang yang tidak benar, bukan kepada yang benar. Bukankah di Indonesia juga pun menjadi hal yang demikian? Ada uang, ada kebebasan, ada uang, ada kuasa. Nggak ada uang, wah masuk penjara gitu ya. Nggak ada uang, yang tadinya benar bisa menjadi nggak benar. Dan di sini Bapak Ibu, di dalam ayat ini secara implisit mau menegaskan tentang integritas hidup sebagai umat kepunyaan Allah. Berbicara mengenai apa? Tentang kebijaksanaan. Di mana umat Allah perlu memiliki integritas, memiliki bijaksana. Bukankah konteks imamat ini juga sangat relevan dengan konteks kita? Kadang mungkin kita bisa kompromi dengan apa yang kita lihat. Karena besti, wah kita bela besti. Tapi karena dia bukan besti, kita nggak bela. Karena dia bukan besti. Bapak Ibu, di sini secara implisit mau menegaskan tentang apa? Integritas dan kebijaksanaan. Dan berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai lidah. Di sini umat Tuhan di, dianjurkan, dituntut Tuhan untuk berani menegur, berani bersaksi benar. Jangan kita sudah melihat hal yang nggak benar, kita kita bersaksi yang tidak benar, kita memutarbalikkan fakta. Bukankah itu menjadi titik awal kehancuran sebuah relasi ya? Karena lidah, lidah yang tidak benar bersaksi menjadi titik awal institusi, gereja, ataupun dimanapun kita berada menjadi titik awal kehancuran. Dan ingat Bapak Ibu, di dalam dua ayat ini Allah mengecam tentang apa? Tentang lidah yang tidak mau berkata jujur, tentang lidah yang masih kompromi dengan dosa. Bapak Ibu, kita lihat bersama-sama juga di dalam ayat 2 dan ayat yang ketiga. Di sini kita melihat bahwa ayat ini berbicara mengenai tentang kenajisan, ya, kenajisan karena hewan. Di situ ada hewan yang mati, yang najis. Umat tidak boleh menyentuh itu, Bapak Ibu, nanti mereka akan mengalami najis. Di dalam bahasa asli itu menggunakan kata cemar atau kata rusak, Bapak Ibu. Jadi ketika umat menyentuh binatang liar yang najis yang Tuhan perintahkan untuk tidak boleh disentuh, umat itu harus mentahirkan diri. Nanti kita akan bahas bersama-sama di belakang, Bapak Ibu. Nah, di dalam ayat yang ketiga ini, saya baca bagi kita ya. Atau apabila ia bersentuhan, atau apabila ia bersentuhan dengan kenajisan yang berasal dari manusia, kenajisan apapun yang membuat dia najis tanpa menyadarinya, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia menjadi najis dan bersalah. Sama dengan ayat yang kedua, jika seorang menyentuh binatang yang najis, hewan yang najis, ya, tetapi nanti ke depan dia mengetahuinya, dia pun bersalah, Bapak Ibu. Nah, hewan yang najis itu yang dimaksudkan adalah apa? Adalah bangkai binatang, ada juga babi di sana ya, babi najis di sana, dan juga yang berkuku terbelah, Bapak Ibu, dan juga punya tanduk di sana itu tuh najis ya. Dan di sini yang dimaksudkan tentang moral adalah apa? Tentang bersetubuh ya, tentang persetubuhan di sana. Kalau Bapak Ibu baca keseluruhan kitab Imamat ini akan menemukan kenajisan manusia adalah apa? Dalam Imamat pasal 18 tentang persetubuhan. Di sana kita melihat bahwa yang najis itu bukan hanya sekedar persetubuhan, bahkan mohon maaf, wanita juga yang mengalami haid pun itu najis, Bapak Ibu, di sana ketika umat itu bersentuhan, Bapak Ibu. Dan jadi kita melihat bahwa hukum yang Tuhan berikan kepada manusia, kepada umat Israel saat itu sangatlah ketat, ya, sangatlah ketat, sangat disiplin. Tetapi aturan ini dibuat Allah, aturan ini dibuat Allah agar ada perbedaan, Bapak Ibu, antara umat kepunyaan Allah dan bukan. Di mana di situ Allah ingin membangun, seperti yang saya katakan di awal tadi, ingin membangun komunitas umat Allah yang kudus dan hidup benar di tengah-tengah bangsa yang cemar. Di sini Tuhan sedang membentuk umat, Bapak Ibu. Sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka sudah memiliki apa? Kapasitas, kapabilitas yang baik.
agar umat saat itu menjadi role model. Tetapi pada buktinya apa? Umat memiliki free will-nya mereka. Umat memiliki apa? Memiliki eh, pemikiran sendiri. Mereka mau melawan Allah gitu, begitu ya. Kita melihat tentang sejarah bangsa Israel. Nah, bukankah juga aturan ini juga seringkali Tuhan berikan kepada kita dan bahkan Tuhan menghadirkan pemerintah, institusi untuk juga memberikan sebuah aturan. Kadang gitu ya. Udah ditulis nih, jangan dilarang membuang sampah sembarangan. Jagalah kebersihan di area kerja. Buanglah sampah pada tempatnya. Tapi masih aja kita buang sampah sembarangan. Ada juga dilarang putar balik. Tapi karena aduh ini mepet, udah terlambat mau ke gereja. Ah, gas aja. Itu aturan yang harus Bapak Ibu kita ikuti, taati gitu ya. Untuk apa? Untuk mendisiplinkan diri kita agar identitas identitas kita dilihat orang. Kita berani tampil beda di tengah-tengah lingkungan yang berbeda iman. Itu juga yang Tuhan mau untuk umat Israel saat itu nam tampilkan Bapak Ibu di tengah-tengah komunitas lingkungan yang berbeda iman. Memiliki identitas mereka adalah umat kepunyaan Allah. Harus ada sesuatu hal yang berbeda dengan umat yang tidak mengenal Allah. Nah, namun tidak berhenti sampai di situ. Ternyata Tuhan itu memberikan solusi kepada umat, ya. Di dalam ayat yang kelima, Tuhan memberikan solusi kepada umat, ya, bahwa umat perlu mengakui, ya, adalah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah. Di dalam ayat kelima itu Bapak Ibu kita melihat di sana bahwa eh, Tuhan memberikan solusi kepada umat ketika umat telah berbuat dosa, umat telah melakukan dosa, umat perlu mengakui Bapak Ibu. Di dalam poin yang kedua ini Tuhan tidak langsung bilang sama umat, "Oh, berikanlah korban untuk penghapus dosa, untuk menghapus kesalahan kamu." Tidak. Tetapi yang Tuhan bilang apa? Engkau harus datang mengakui kepada Tuhan tentang dosa kamu. Nah, mengakui dalam bahasa Ibrani itu adalah yada. Yada itu memiliki pengertian Bapak Ibu adalah pengakuan terhadap suatu fakta. Fakta. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, konteks Imamat pasal 5 ini berbicara mengenai tentang hukum Bapak Ibu ya, hukum di satu persidangan. Ya, jadi ketika umat saat itu bersaksi tentang satu hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh oleh umat saat itu, mereka diminta keterangan sebagai saksi, mereka harus bersaksi yang sebenar-benarnya. Tidak boleh memutarbalikkan satu fakta ataupun tidak boleh mereka karena berteman besti gitu ya, mereka berpihak kepada eh, satu orang tertentu. Jadi mereka perlu mengakui kepada Tuhan tentang apa? Tentang setiap perbuatan yang melanggar hukum di sana. Nah, di sini kita melihat mungkin saat itu umat bisa aja berdalih ya. Umat bisa berdalih, umat bisa aja mengatakan bahwa aku nggak mau bersaksi bersaksi kebenaran nanti aku kena hukuman. Aku nggak mau bersaksi tentang kebenaran nanti kasihan si teman aku ini yang bermasalah ini nanti dia kena hukuman gitu ya. Ada juga banyak orang yang mungkin susah untuk mengatakan iya aku yang salah di situ ya. Mungkin ada juga orang yang susah untuk mengatakan aku yang menyebabkan kesalahan ini. Kenapa Bapak Ibu itu terjadi? Karena natur kita adalah natur berdosa. Manusia merasa bahwa dia selalu benar. Dia selalu overconfidence ya tentang dirinya dia. Dia punya self confidence yang lu yang dia merasa bahwa oh aku nggak berbuat salah kok. Aku nggak bisa berbuat salah. Aku selalu benar. Dan itu menjadi satu masalah bagi umat. Maka ketika Tuhan mengatakan bahwa mengakui dosa di hadapan Tuhan, di situ berbicara bukan hanya tentang satu fakta. Ya, mengakui bukan soal tentang tanda kita kuat. Saya mau tekankan bahwa mengakui bukan tanda kita kuat, bukan tanda kita menang, tetapi tanda kita lemah dan rentan dengan dosa Bapak Ibu. Maka kita perlu anugerah Allah untuk menolong kita. Ya, kadang kita mungkin sama seperti umat Israel yang enggan untuk datang kepada Allah. Ya, Bapak Ibu, mengakui bukan tanda kita kuat, bukan tanda kita menang, tetapi tanda kita lemah, kita rentan dengan dosa. Maka kita perlu anugerah Allah untuk menolong kita, untuk memulihkan kita. Maka kita perlu yang namanya
anugerah Allah dan mengakui jujur di hadapan Allah. Mungkin saat ini Bapak Ibu, banyak orang yang bergumul dengan mental health, banyak orang yang bergumul tentang jiwa yang rapuh Bapak Ibu. Tetapi mungkin saja banyak orang juga yang tutup mata. Kenapa? Dia bergumul dengan mental health. Mungkin ada dosa yang belum diselesaikan dengan Tuhan. Mungkin ada hal yang belum dibawa, diakui di hadapan Tuhan secara jujur. Makanya Bapak Ibu, kita di sini diundang Allah untuk bisa mengakui dosa di hadapan Allah. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah mau mengundang kita untuk datang kepada Allah, mengakui setiap pelanggaran dosa, kelemahan kita di hadapan Dia, agar Dia menyucikan kita dari segala kejahatan. Namun pertanyaannya, mau nggak kita mengakui di hadapan Tuhan kelemahan kita? Mau nggak kita disucikan Tuhan? Jangan sampai kita besar hati, ya. Ah, aku bisa menyelesaikan sendiri. Aku bisa. Tapi pada dasarnya apa kita tidak bisa, Bapak Ibu, tanpa anugerah Tuhan. Nah, dan solusi yang kedua, Tuhan memberikan solusi kepada umat, yaitu melalui korban yang Tuhan tuliskan di dalam kitab Imamat pasal 5 ini. Ada 3 jenis korban yang Tuhan berikan di sana. Pertama itu domba atau kambing, burung terkukur atau merpati, tepung terbaik. Tapi saya tuh mau mau fokus di sini Bapak Ibu ya. Saya mau fokus bahwa eh, Tuhan itu sangat baik. Dia itu penuh dengan kasih 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 karunia ya. Kenapa saya mengatakan dia penuh kasih karunia? Dia memberikan kurban-kurban itu. Dia juga memperhatikan tentang orang yang tidak mampu. Ya, Tuhan memperhatikan tentang orang yang tidak mampu di sana. Manusia yang susah, manusia yang nggak punya apa-apa. Maka Tuhan bilang, Bapak Ibu, jika ada orang yang tidak mampu, baiklah dia membawa apa? Membawa tepung terbaik buat Tuhan. Jadi kita melihat di dalam korban-korban yang diberikan Tuhan ini kepada umat Israel, ada 3 jenis korban ya yang di dalam Imamat pasal 5 ini, yaitu kambing. Mungkin kambing dan burung itu bisa untuk orang yang mampu. Tetapi di sini untuk orang yang tidak mampu, yang tidak bisa memberikan seperti orang-orang yang mampu itu, Tuhan memberikan solusi. Tuhan memberikan yang terbaik. Dan saya ketika saya merenungkan tentang eh, Imamat pasal 5 di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13 ini, saya menemukan bahwa kita juga sebenarnya orang yang nggak mampu kok. Kita sebenarnya adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Saya ulangi sekali lagi ya. Kita ini adalah orang yang tidak mampu. Kita ini adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Kenapa saya mengatakan kita adalah orang yang miskin? Karena sebenarnya Bapak Ibu, kita tidak mampu hidup benar di hadapan Tuhan. Kita tidak mampu melakukan kebaikan. Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Hanya karena kasih karunia Allah selalu ada buat kita Bapak Ibu, manusia yang tidak mampu ini. Maka Allah ya di dalam Yesus Kristus dia maka Allah mengutus Yesus Kristus untuk menjadi kurban yang sangat mahal bagi kita manusia. Maka dari itu apa yang kita mau sombongkan ketika kita ada di dunia ini? Apa yang kita mau sombongkan ketika kita diberikan satu kepercayaan? Apa yang kita mau sombongkan dengan kondisi prestasi kita, dengan materi kita, dengan posisi kita, dengan fisik kita Bapak Ibu? Tidak ada. Karena kita hidup saat ini hanya karena anugerah Tuhan. Kita tidak mampu hidup benar. Manusia tidak bisa mempertahankan kekudusan hidupnya Bapak Ibu. Mungkin sejam kemudian saya bisa berbuat dosa Bapak Ibu. Saya bisa emosi meledak-meledak, marah gitu ya. Saya bahkan bisa memiliki pemikiran yang tidak baik. Bisa saja Bapak Ibu sejam kemudian. Saya tidak mampu melakukan kebaikan kalau bukan firman Tuhan yang mengubah hati saya. Saya tidak mampu menyelamatkan diri saya Bapak Ibu. Saya nggak mampu dan kita semua nggak mampu di sini. Maka Tuhan di dalam Yesus Kristus dia memampukan kita untuk kita hidup benar. Kita diselamatkan melalui anugerah Allah. Maka kesimpulan di dalam Imamat 5 ayat 1 sampai 13 ini, Imamat 5 ini mau mengajak kita untuk memikirkan kembali bagaimana sih integritas kita saat ini? Bagaimana integritas diri kita di pekerjaan, di pelayanan, di rumah? Apakah kita sudah mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang harum kepada Tuhan? Apakah orang-orang sudah bisa melihat Kristus di dalam diri kita? Yang kedua,
Di dalam Imamat pasal 5 ini kita dituntut untuk tampil beda di lingkungan yang tidak percaya. Di dalam ya kalau kita di Jakarta ini kita adalah minoritas. Bagaimana kita bisa menampakkan Kristus, Bapak Ibu? Dan yang ketiga, Allah ingin mengundang kita kapan saja untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Allah mau mengundang kita bukan nanti hari Minggu Bapak Ibu datang di ibadat terus mengaku dosa. Bukan. Tetapi Allah mau mengundang kita memiliki waktu dengan Tuhan diam di dalam perhentian kita. Setiap hari mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bukan nanti hari Minggu pas ada kebaktian, ada sesi pengakuan dosa. Bukan Bapak Ibu, tetapi Allah mau mengundang kita kapan saja datang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu menjadi satu kesimpulan juga. Yesus Kristus adalah penggenapan kurban-kurban yang ada di kitab Imamat. Yesus Kristus kurban termahal, terbaik, dan tidak tertandingi Bapak Ibu. Dan biarlah kita bisa menghargai setiap pengorbanan Kristus, anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita menyia-nyiakan tentang anugerah yang termahal itu. Hidup ini adalah kesempatan. Ketika kita memiliki kesempatan terbaik melayani, ketika kita memiliki kesempatan yang Tuhan berikan untuk bekerja, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, pergunakanlah kesempatan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ingat Bapak Ibu, korban yang sejati adalah Yesus Kristus dan itu sudah digenapinya beribu-ribu tahun Bapak Ibu. Yesus datang, mau menyapa Bapak Ibu dan saya, mau mengubah hidup kita agar kita bisa pulih relasi kita dengan Allah. Ingat, tanpa Tuhan kita tidak bukan apa-apa. Kita manusia yang miskin hanya karena Tuhan kita menjadi umat kepunyaan Tuhan, menjadi anak-anak Allah. Amin. Minta dengan kasih Pendeta Robert untuk menutup di dalam doa. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur firman-Mu adalah terang bagi jalan kami dan kehidupan kami. Ada begitu banyak peluang-peluang, kemudahan-kemudahan bagi kami untuk jatuh di dalam dosa, entah kami sadari atau tidak kami sadari. Melalui Imamat 5 kami belajar ya Tuhan, bahwa semua itu adalah dosa. Dan ketika kami menyadari dosa yang kami lakukan dalam berbagai aktivitas atau berbagai jenis perbuatan-perbuatan dosa, baik melalui mulut, perkataan, pikiran, hal-hal yang sudah Tuhan nyatakan tidak boleh kami lakukan, maka ketika kami menyadarinya atau tidak menyadarinya sebelumnya, itu adalah dosa dan Tuhan menuntut pengampunan, pengakuan dosa. Tuhan menuntut pertobatan dari kami. Kami tidak bisa diam-diam saja. Kami tidak bisa menganggap enteng pelanggaran sekecil apapun, karena Tuhan sangat kudus dan Tuhan tidak berkenan kepada setiap kesalahan kecil pun yang dapat menghalangi keintiman kami dengan Tuhan, yang dapat menghalangi rencana Tuhan terjadi di dalam hidup kami, juga menghalangi pertumbuhan rohani kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami peka akan kebenaran firman Tuhan, akan perintah-perintah Tuhan, peka jikalau kami sudah jatuh dalam dosa, baik kecil atau besar, disadari atau tidak disadari sebelumnya, tetapi ketika kami tahu itu, maka Tuhan tolong kami rendah hati di hadapan Tuhan. Tolong kami melihat betapa mulianya, betapa agungnya dan kudusnya Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan juga memberi solusi bagi kami. Siapapun kami boleh datang kepada Tuhan. Bahkan di dalam konteks Imamat 5, jemaat yang tidak punya apa-apa untuk diberikan, mereka bisa memberikan burung atau tepung, tetapi itu juga menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang tidak dibayar. Dan semua berkaitan dengan datangnya Kristus yang pada akhirnya memberikan kepada kami anugerah yang berlimpah, yang jauh melampaui yang dilakukan oleh umat Israel. Kami tidak perlu
melakukan ritual-ritual dengan bayaran yang mahal, karena Kristus jauh lebih mahal sudah membayar semua dosa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami di saat ini, karena sempurna sudah penebusan di dalam Kristus. Mampukan kami senantiasa hidup dalam ketaatan kepada Engkau. Mampukan kami terus bertumbuh. Mampukan umat-Mu menggunakan kesempatan beribadah seperti pagi hari ini. Masih banyak yang belum pernah datang beribadah. Tuhan tolong agar jemaat GSR Kebayoran Baru menghargai kesempatan untuk beribadah, berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk penginjil Gebi sebagai liturgos pagi ini, dan juga terima kasih untuk penginjil Wahyu yang juga sudah Tuhan pakai menyampaikan renungan firman Tuhan. Terima kasih untuk kami semua yang sudah Tuhan gabungkan, satukan dengan kesehatian untuk terus setia berdoa dan beribadah. Kami serahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Tuhan berkati, Tuhan pimpin, dan seluruh persiapan umat-Mu dalam beribadah esok hari. Tuhan siapkan, kami ingatkan jemaat untuk datang beribadah dan setia menghormati hari Sabat Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, kiranya sukacita, damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah bagi kami sekalian sepanjang hari ini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bersyukur untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih.